asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, hari ini dan akhirat sidang jamaah subuh yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari mati kita semalam. Jadi tidur itu apa ibu dikatakan sama dengan mati, ya. Dan nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pada ibu, mari kita bersyukur karena sampai subuh ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk beribadah dan kesempatan untuk minta ampun dan bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathul nabiyyun wasayyidul anam. Beliau itu adalah penutup segala nabi. Jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad ya, walaupun kapan tanpa dulu kita dana adalah nabi Jirela. Ya, sama aku namun tahu. Pokoknya mendapatkan dirinya sebagai nabi loh. Padahal Allah sudah mengatakan la nabi ya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad tadi. Ya, karena beliau adalah rasul penutup. Tidak ada lagi. Kalau dia yang menjadi nabi pada ibu itulah nabi palsu. Nah, jadi apa yang berbahagia? Kita sebagaimana sampaikan pidato oleh Nabi itu tadi, itu akan menggarisbawahi saja Pak Ibu, bahwa memang kehidupan kita di dunia alam takamang dari dulu itu tadi satu hari satu waktu memang manusia banyak yang meninggal dunia. Tandanya kita tidak kekal di dunia. Tandanya tidak ada yang abadi di dunia. Nah, waktu yang pendek seperti sampai orang tadi Bapak akan menentukan perjalanan kita yang cukup jauh, perjalanan yang akan panjang yang akan kita tempuh. Sebelum mengakhiri kehidupan di dunia, kita sudah bertemu dengan suatu peristiwa yang namanya sakratul maut. Ya, sakratul maut. Tidak bisa kita kembali lagi dengan apa ini. Kama saja kita kapai. Akui awak dengan dikejar umpamanya oleh malaikat Israel itu, hari awak ke dalam tiba-tiba disuruh orang untuk malas di luar balik, disinan kacapek mati. Ya, di situ kacapek ibunya Pak. Ya, jadi apa namanya kita tidak bisa bebas dari situ. Disuruh disampaikan oleh anak kita tadi Pak Ibu, bukan itu yang akan kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan apa yang kita lakukan untuk menghadapi itu, untuk menghadapi sakratul maut itu. Kenapa Pak Ibu? Sudah sering kita mendengar ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada pula yang mendapatkan su'ul khatimah. Kalau dapat pilih mana pilih tahu? Husnul khatimah. Lalu kita nanti agak yang mendapat su'ul khatimah. Ya. Jadi apa Ibu? Ketika sakratul maut terjadi dalam surat An-Nazi'at disampaikan Tuhan itu diterangkan oleh Allah, baik yang dicabut dengan hentakan yang sangat keras, memekik-mekik manusia, tapi ada pula yang dibelai-belai, disayang-sayangi. Bahkan orang-orang yang punya jiwa yang suci, jiwa yang bersih, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan yang penuh kasih sayang. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang terhadap hambanya oleh Allah. Jiwa yang bersih. Berarti kita kalau mungkin untuk menghadapi sakratul maut apa itu? Kan sampai kalau wahai jiwa yang bersih, jiwa yang suci, hati nan barasi, hati nan tak ada iri dongki, tidak ada hasad di dalamnya. Kan itu. Jadi kita itu wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka celaka orang yang mengotori jiwanya dan bergembiralah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi jiwa kita kepada itu hendaknya kita berasian. Kita berasian pada itu supaya dapat panggilan yang penuh kasih sayang dari Allah. Jadi jangan berdiri dongki dalam diri itu lah. Itu orang memang di rumah baru, awaknya tidak bisa lalu. Orang yang memiliki dosa, awaknya salah ngomong. Kumpul sampai omong itu. Coba. Ini dongki namun hasad. Iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqul hasanat kama taqul narul hatab. Hindari diri kamu dari hasad, kata Rasulullah. Jauhi sifat dengki, iri, busuk hati, kose hati. Karena iri dan dengki itu, kata Rasulullah, jawabannya seperti api memakan kayunan masjid. Ya, tak kalah mudah ya Pak. Banyak kita beribadah, sholat Allah, puasa Allah, zakat Allah, haji Allah, umroh tisawanta. Banyak kalau tak apa. Tapi masih ada iri dan dengki dalam hati, akan dimakannya amal ibadah kita itu bagaikan api memakan kayunan masjid. Jadi kadang-kadang paling lupa saja Pak. Ya, kita selalu pergi mendengarkan tausiah agama, terus ke masjid, sering menghadiri majelis taklim. Kadang-kadang untuk menghadiri majelis taklim itu nggak boleh lo baju seragam sekian banyaknya. Ya, antara pemelakan baju seragam, antara pemelakan tausiah ya. Tapi buktinya pada masih banyak yang ikut majelis taklim, yang sering mengikuti tausiah, tapi ini ya dulu. Dongki muswati dulu. Ya, wasiati. Tapi kalau kita ingin mendapat panggilan Allah yang penuh dengan kasih sayang, kita bersihkanlah hati itu dari sifat ini dan dongki tadi. Wasiati, muswati itu juga. Ya, kita usaha semakin mungkin karena nanti keinginan kita dipanggil oleh Allah ketika sakratul maut dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, irji'i, kembalilah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu, kata Allah, dengan redho. Jadi apa nih Bu? Suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Maka kita sebagai makhluknya yang diciptakan Allah, maka kita hendaknya berangkat dengan redho. Kalau kita redho, insya Allah Allah juga akan meredai. Kalau Allah meredai pada ibu, para kesaktinya mati tidak akan terasa. Kenapa? Karena Allah sudah meredai peristiwa itu. Jiwa yang tenang, jiwa yang bersih itu dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh kasih sayang. Jadi video tipunya apa nih Bu? Redho sebulan itu kan dulu. Sebab redho tidak redho. Redho tidak redho. Orang kayak ibunya Pak. Kapai ibunya Bu? Ya, redho salah. Ya, mudah-mudahan dengan redhonya kita itu dimasukkan kita Allah ke dalam kelompok hamba-hambanya. Ya, dimasukkan Allah ke dalam kelompok hamba-hambanya. Kalau menjadi hamba Allah pada ibu, ya, penuh dengan kasih sayang Allah, Allah sudah janjikan masuk kalian ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Ibu dan bapak yang berbahagia, maka kita semasa hidup di atas dunia ini berpikirlah kita kepada yang baik, berbuatlah kita kepada yang
maka insya Allah husnul khatimah akan didapatkan. Tapi kalau perangai sama sohibiko, dia menjadi tingkah orang, itu tingkah orang. Nah, kalau dengan masyarakat menjadi kacang nyambak, itu kacang nyambuk, itu sudah kacang nyambuk ini. Ya, kalau ada apa-apa, kacang wo, kepala, ada kacang nyambuk, babudung itu, ya. Kalau kami awalnya Pak, anak tanggung daftar, paginya mencampur, kamu juga binatang luar, ya, dan binatang itu itu Pak, yang bantunya diraja, cuman memang nggak tahu, ya nggak tahu. Nah, aku manusia bakalan begitu Pak, bantu kacang miang, bantu daun binatang di tengah masyarakat, mampu susah orang saja. Nah, di mana juga ada orang yang tanam itu ya. Aduh ini perangai manusia begitu Pak. Nah, kalau perangai cingkah seperti itu, serupa kacang yang binatang itu, ya, alun tantu bisa oleh Pak Ibu antara bapak ahli kehidupannya. Tapi itu tak ada dari Pak Ibu. Ya, mana tahu nanti benar bapak ini tobat nasuha. Ya, jadi lebih baik mana rancak Pak Ibu mantan ustaz daripada mantan preman. Jadi apa nih Ibu? Walal akhiratu khairul laka minal dunya. Nah, akhir itu ya Pak, lebih baik daripada yang awal. Kita tidak tahu Pak Ibu. Ya, lalu sebagai manusia taatnya Allah Rabbi, ya enggak? Kama selagi kami tidak pernah berhenti. Ya, kalau Pak Ibu di akhir hayatnya mendekati kematiannya, dia jauh dari ajaran agama. Aduh, bahkan yang yang keluar dari Islam. Makanya Allah mengatakan pada kamu tunailah wa antum muslimun. Jangan kalian mati kalau kecuali dalam keadaan beragama Islam. Makanya pada kita pupuk, kita rawat, kita jaga keislaman kita, keimanan kita supaya nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kita itu yang terbaik yaitu Ibu dan Bapak yang berbahagia, ketika nanti manusia sakratul maut, ada yang mendapatkan husnul khatimah dan ada yang mendapatkan syukur khatimah. Kamu yakin kita yang ada di kasaro memilih husnul khatimah? Yang berbuat baik ketika nanti malaikat Israel akan mengeluarkan roh dari jasad kita. Pada umumnya pada Ibu, tempat-tempat pengeluaran itu ada dari kaki, dari tangan, ada dari kepala bagai. Tapi pada umumnya Pak Ibu memang mulainya banyak dari kaki. Ya, kalau mulai malaikat maut, malaikat Israel itu, ya, dia akan mencabut nyawa manusia itu pada yang banyak ditimbulkan itu dari kaki. Ya, akan tandanya kaki itu mulai dingin. Harus soal dingin semua. Lagi itu lagi orang masih lagi. Dingin, ya itulah mereka bertanggung. Jadi kalau ada apa-apa jadi ini itu rasa-rasa kaki itu sebentar. Ayo Ibu, ini enggak? Ingin. Ya, ini ingin enggak? Ingin. Ya. Tapi dingin itu kalau Ibu berbeda ada dingin kalau sudah produk kan dingin juga. Tapi dingin itu juga berbeda. Ya. Jadi kalau ada apa-apa Ibu, kalau ada orang dan mulai cie-cie anggungnya ketika bawah, nah rasa-rasa lah kakinya bawah. Ya, kalau lagi ini lagi, nah itu siap-siap saja lah keluarga yang terdekat lain. Kan itu ya, sebab pada kini malah bilang sakratul maut itu keluarga yang terdekat dengan Pak. Baik itu Bu, karena ada aib barangkali yang kedua ketika itu, tidak terlalu orang lain mengetahuinya. Ya, sebab Pak Ibu muncul kaku dan bisa ditutupi. Mulai manusia ayah menyembelihnya. Kadang-kadang ada aib keluarga wak, aib orang tua wak, aib saudara kita. Ya, kalau diketahui orang lain awak keluarga akan malu juga Bapak. Memang ketika itu alam bawah sadar, dia tidak sadar ya. Dan biasanya kata Rasulullah pada Ibu, manusia itu berangkat dengan akun dan paling menyayangi, dan paling mengemari, dan paling mencintai, dan menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Itu
orang yang suplemen protekoa, ini nanti di jalan dia, tanya, kicik gitu mungkin, ya, mungkin ada. Jadi apa ibu pada yang melepas kematian sesuatu keluarga yang terdekat. Apalagi kalau itu mensakiti kamu, aku nak kamu kadang-kadang cerita orang apa, ada yang mengecek musuh lah, ada yang mengecek lah, wawulik lah, bagi latung lah, ya kan begitu. Tapi kalau anak keluarga terdekat mencari kejadian seperti itu, tidak akan kamu yang mencari orang lain. Tapi kuat dulu di antara bapak dan ibu yang melapih dalam sakaratul maut atau menyelenggarakan jenazah manusia, adu aib dan dicari, adu hendak terlalu bapak dan ibu, indah mulia kita menyampaikan ke orang lain. Pada sogadang kita baru. Jika ada awak yang memandikan jenazah, ada yang menapani, kadang-kadang kan ada ketiga-tiga pada ibu, tapi enggak mulia kita menyampaikan kepada orang lain. Makanya pahala orang menyelenggarakan jenazah pun luar biasa besarnya, ya, termasuk memelihara aib dan rahasia orang tersebut. Nah, setelah itu lari ke kaki apa ibu, terus naik kaki, terus. Tapi kalau di kaki mengecek kaki ke malaikat maut, jadi sikul malaikat maut. Kok kaki orang beriman bertakwa, yang dipanggil dalam dari pakir jini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kira-kira kok kaki orang beriman bertakwa ke malaikat maut, jadi sikul itu langit. Cari sampai lain, kok kakinya pakai untuk berjalan ke masjid itu, kok kakinya bawa berjalan ke tempat-tempat yang majlis taklim koma. Tapi nanti lo kakinya pakai berjalan, tidak tu lain-lain lo. Jadi sikol malaikat maut cari sampai lain. Hari ini apa ibu sampai lo ke tangan pun mengantukkan kepada malaikat maut. Malaikat maut. Jadi sikol kedua malaikat maut. Kok tangan orang beriman bertakwa, tangannya kok banyak menebarkan kebaikan kepada orang lain. Tidak sana hatinya loh kalau tidak berbuat baik dalam sehari. Tidak sana hatinya kalau tidak memberi sesuatu kepada orang lain. Tidak sana hatinya kalau tangannya tidak ada berlimpah bersedekah setiap hari. Tangan kok coba kebaikan, melapangkan orang dalam kesepitan, memberi makan orang kelaparan, memberi minum orang kehausan, mengobati orang dalam kesakitan, dia menyebarkan kebaikan. Fastaghfirul khairat, berlomba-lomba tangannya untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin begitu Pak, kita tebarkanlah kebaikan-kebaikanmu. Ya, supaya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang kalau memberi. Ketika memberi dia senang. Apalagi mencari ada orang kelaparan, membantu, sedekahkan hartanya sebagian. Sebab ibu, banyak manusia seperti Pak Tunan tadi kan, banyak manusia yang mengejar hidup mewah, menurut dunia tanpa beramal, di akhirat hidup merana, mengenang dosa, belas sesal. Banyak orang mengejar hidup mewah itu, ya. Tapi kita pikirkan apa ibu, harta yang begitu banyak, kekayaan yang melimpah ruah itu, ya. Nanti manusia ketika sudah sampai di dalam kubur, ada penyesalannya. Bahkan ada manusia bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong kembalikan aku ke atas dunia ya Allah. Kok salah terasanya dia bilang, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Ditanya ya Allah, kalau seandainya kalian dikembalikan ke dunia Allah, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan memberikan seluruh hartaku, akan aku sumbangkan semua hartaku, akan sedekahkan semua hartaku, akan kuwakafkan semua hartaku. Tapi itu tidak akan bisa. Jadi ada penyesalan manusia nanti. Jadi ini itu apa dulu? Itu berpikir untuk kekayaan yang banyak. Dicari umawat lagi 72, dicari umawat lagi 62, kekayaan masih banyak. Aku menolak. Ya, untuk aku lepas. Kalau kita makan tak kamera makan lain. Kok baju nak di Bali kadang-kadang Pak walaupun nama itu banyak ketiawak, tapi kalau lah tua bentuk kita kok ya. Itu jalan lo luka baju sekali setahun itu. Tapi piti banyak, deposito banyak, kekayaan banyak. Akan kemana kita pergunakan? Kalau bapak meninggal istrinya, suami ibu itu sana memilih.
Oh, siapa namanya bu? Tentang dulu mungkin anakku di namanya itu apa? Nah, lalu itu ada Pak tuh Gunung Tinggi itu. Bapak yang membuat ibu mau ekonomi sebanyak wah aset banyaknya meninggal. Ada yang beli suami wah itu aku mau kilo itu. Hah? Kan salah Pak begitu loh. Ya. Anggap dulu gitu Pak. Hah? Bu, suami kilonya banyak menyimpan ampih lo atau deposito di bank. Ada yang berhak menerima situ adalah istrinya. Kalau suami meninggal, asalnya menu istri. Itu ada istri itu namanya kok. Itu anak. Kadang-kadang kan di situ nggak lama. Ya bu, ketika kami nyimpan bukti itu bini sih bu. Ketika kami memang meninggal itu anak. Ya, tapi itu siasa maksudnya pak. Ya, tapi apa yang dibuatnya? Jadi harta yang banyak yang tersimpan saat ini, kita pikir-pikir apa bu? Besok ketika dalam kubur kami tak balik itu ke dunia besok. Ya, tapi ibu dan bapak selagi ada kesempatan untuk memberikan harta itu di jalan Allah, kan banyak bau. Kalau apa bau? Kira sadaqatun jariyatun berwakaf ke masjid, ke PA, ke madrasah, ke musola dan sebagainya. Selagi dipakai di ulang musola untuk sholat, masjid untuk beribadah, ya, izamat tabun adam in qata'a amaluhu illa min salasin betul. Kalau mati nak cucu ada putus segala amalannya kecuali 3 hal, termasuk kerja sadaqatun jariyatun akan memberikan manfaat kepada kita walaupun kita tidak ada di dunia yang lain. Lah hancur tulang belulang kita barangkali paribu, tapi pahala tetap mengalir. Ini kalau orang tua sebagian itu berikan kepada jalan Allah dan itu termasuk tanda orang bertakwa. Ya, tanda orang bertakwa itu Pak, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. Kalau anaknya punya deposito sulang lo Pak, dia punya rumah sulang lo, ya Bu ya. Anak awak lah berhasil lo, lah haji lo nyo, lah umroh lo nyo, lah punya ruko lo nyo, anak awak lah sekilo ruko, antuk ale kok. Kan itu apa? Mari kita berikan di jalan Allah, dan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, tangannya Pak Ibu, kurang sakratul maut tadi itu, dimintanya ke malaikat maut, jadi si oleh malaikat maut, di dalam tapi naik tangannya bertebar kebaikan. Kemudian pada pindah lo, karena lain ada dari kepala lain. Kepala pun berkata kepada malaikat maut, malaikat maut jadi sikol malaikat maut. Kok kepala orang beriman bertakwa koma yang senang sujud kepada Allah. Jadi sikol malaikat. Sehingga apa yang kemudian dari doa sampai ke kepala menurut sampai lain. Nah, sampai lain. Kemudian malaikat maut menghadap kembali kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Ada sebulan ya Allah, ya, dia dalam keadaan sakratul maut, tapi sampai anda suruh bercukup sama Allah, namanya ibu kita sampai lain, lalu dia lagi yang bertujuh, ya, bagaimana caranya? Aku sudah mengetahui apa yang engkau ketahui malaikat, tidak tahu bagaimana, itu hambaku kejar, Allah yang nanti tahu, itu adalah hambaku. Aku yang memanggilnya. Aku sudah menyanyikan dia itu akan masuk ke dalam surgaku. Kenapa dia bawa kepada Allah? Berangkat ke dalam surga mereka. Sorting ke dalam surga, ambil ke dalam surga itu videokan, nanti kembali engkau kepada sikulan roh, ajarin ke nyawa. Aku sampai kembali engkau nanti dia sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Silakan engkau pilih mau surga yang mana yang engkau inginkan, mau Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, silakan. Ya, tidak pilih. Seperti itu apabila engkau hendak dewa para kesanan Pak. Sehingga ketika sakratul maut sakit mati itu seakan-akan tidak terasa lagi karena sudah melihat keadaan surga Firdaus dan tempat kembalinya. Sudah mencari surga dan Na'im sampai kembalinya, sudah melihat Jannatul Ma'wa tempat kembalinya, sudah melihat surga Darussalam untuk kembalinya, ya, sehingga para ibu senang nanti
mendapatkan husnul khatimah karena sudah dijanjikan Allah tetap kembalinya dia berjaga masuk ke dalam surganya. Jadi kita nanti akan menempuh suatu peristiwa namanya sakratul maut. Mau tidak mau kita pasti masuk dalam kubingnya sakratul maut. Lama udah lambe dan kita tidak tahu. Nah, dulu dan cara itu mereka berhenti di kota bawa. Karena tahu dulu. Memang ada kawan aku di kubur itu pagi lama-lama aja minum kopi kali itu. Yang sembilan dibawa ke rumah sakit. Setengah 10 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kan dia mau duduk ke kubur tempat senang ceramah untuk aku gini wah. Nah kagak. Kau dapat kalimat yang terakhir keluar dari ujung awak, dia kalimat la ilaha illallah. Nah itu jatuh ya. Nah, kecil jamaah aku ya aku mungkin mencontohkan kemarin dulu, mempraktikkan gitu pak. Dalam muda aja duduk ya. Nah, biasa tak jantung risiko nanti. Kita tak gerak lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceramah kok, ceramah. Kalau banyak itu mencari imam ketika sholat meninggal dunia. Dan tidak usah ketik makmum yang meninggal dunia ketika mengikuti imam sholat berjamaah. Ya, banyak juga jamaah yang meninggal dunia ketika mendengarkan tausiah. Jadi kan itu dapat kurang sedang main sepak bola, sedang marah bola, Pak Poniang langsung meninggal sekali. Jadi kita tidak tahu pada kapan terjadinya. Baik itu kiamat kecil ataupun kiamat besar, lalu kita mengetahui. Cukup yang disampaikan di anak kita tadi, firman Allah dasarnya tadi kau ya. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Mereka bertanya, Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu? Ya, kiamat itu tidak ada satupun yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahuinya. Baik itu kiamat besar ataupun kiamat kecil. Tapi tanda-tandanya dua. Kiamat besar, tanda-tanda diberikan oleh Allah. Kiamat kecil, mungkin ada juga tanda-tanda. Atau tanda-tanda kiamat kecil cuma tidak ada ini biasa ini Pak. Bukan banyak itu buah, kekulikan buah, pemantulkan buah, keduduklah kemarin mau jual. Kan itu ya. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda itu. Jadi apa yang mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapat panggilan Allah ketika nanti akan terjadi sakratul maut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Asalnya paling bu, bersihkan hati jiwa, sucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Iri, dengki, hasad segala macam itu tidak akan membawa keberkahan kepada kita, tapi sebaliknya membawa kecelakaan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu berridho Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa, selalu menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, dan selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia fana ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.